Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 304, Konflik. Feng Hongxue sama sekali tidak memelankan suaranya saat berbicara sehingga dua murid sekte Tarsuna yang bertugas menjaga gerbang sekte dapat mendengarnya dengan jelas. Pada upacara pembukaan sekte yang diadakan 1 tahun yang lalu, Luo Xiu telah dipandang sebagai orang yang agung dan mulia di dalam hati para murid sekte Tarsuna. Mendengar ada yang tidak menghormati ketua sekte mereka, dua murid sekte Tarsuna langsung memperlihatkan tatapan permusuhan. Berhubung ketua sekte kalian sedang tidak ada di tempat, siapa yang sekarang bertanggung jawab di sini? Tanya Feng Hongxue dengan suara dingin. Siapa kamu? Kenapa aku harus memberitahu masalah sekte Tarsuna kepadamu? Kata seorang murid sekte Tarsuna sambil tersenyum dingin. Kamu tanya kenapa? Feng Hongxue memicingkan matanya. Padahal mereka berdua hanyalah junior yang memiliki basis kultivasi tingkatan bawaan, tetapi berani sekali mereka berbicara seperti itu padanya. Saking kesalnya, Feng Hongxue tertawa. Dasar bocah, kalian cari mati, ya. Berani sekali kalian bersikap kurang ajar di depanku. Sambil berbicara, niat membunuh melintas di mata Feng Hongxue. Vital sejatinya berubah menjadi tangan api besar yang memelesat dan meraih ke arah dua murid sekte Tarsuna yang bertanggung jawab untuk menjaga gerbang gunung itu. Saat melihat tindakan Feng Hongxue, Feng Ling merasa bahwa sikap Feng Hongxue sedikit tidak pantas. Akan tetapi, setelah memikirkannya untuk sesaat, Feng Ling juga tidak menghentikan Feng Hongxue. Sebagai anggota markas pusat klan Phoenix, mereka adalah orang yang sangat bangga sejak lahir. Padahal ini hanyalah sekte rendahan, tetapi mereka berani tidak mengizinkan anggota klan Phoenix masuk. Feng Ling pun sebenarnya juga merasa agak kesal. Apalagi dengan serangan Feng Hongxue ini, mereka juga dapat sekalian menguji reaksi sekte Tarsuna. Raut wajah kedua murid sekte Tarsuna berubah. Di bawah tekanan kuat dari energi seorang pangeran bela diri, mereka merasa tercekik. Tekanan itu membuat mereka tidak bisa bernapas atau bahkan menggerakkan satu jari tangan pun. Namun, posisi kedua orang ini tepat berada di dalam formasi pelindung agung. Saat tangan api besar mendekat, formasi pelindung agung teraktivasi. Kemudian, terlihat sebuah penghalang berbentuk cahaya yang mengadang tangan api besar itu. Bang! Tangan api besar menabrak formasi cahaya itu dengan keras dan menghasilkan suara lantang yang menggelegar. Meskipun dua murid sekte Tarsuna yang menjaga gerbang gunung tidak menerima serangan itu secara langsung, ada darah yang mengalir dari hidung dan mulut mereka akibat terkena efek ledakan itu. Kemudian, mereka terlihat terhuyung-huyung. Pada saat yang sama, di 18 istana pelindung, Gai Lianhong yang sedang memejamkan matanya untuk memulihkan dirinya pun sontak membuka matanya karena merasakan ada seseorang yang sedang menyerang formasi pelindung agung. Kelihatannya, tujuan kedatangan keluarga Yan dan klan Phoenix kali ini adalah untuk istri ketua sekte, gumam Gai Lianhong sambil mengerutkan alisnya. Gai Lianhong baru saja mendapat laporan bahwa patriark keluarga Yan datang ke sekte Tarsuna dengan membawa 3 orang yang katanya adalah anggota klan Phoenix. Begitu mendengar laporan itu, Gai Lianhong langsung teringat dengan Yan Yuyu, istri ketua sekte yang telah membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno yang ada dalam dirinya. Sebelumnya, Gai Lianhong pernah berkeliling ke banyak tempat sehingga dia juga memiliki wawasan yang luas. Dia pun pernah mendengar bahwa orang yang telah membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno akan sangat dihargai oleh klan Phoenix. Begitu muncul orang yang memiliki kekuatan itu, mereka akan dibawa ke markas pusat klan Phoenix untuk mendapatkan pelatihan di sana. Ketua sekte Luo Xiu sedang tidak ada di sini. Jadi, Gai Lianhong menggunakan hal ini sebagai alasan untuk tidak mengizinkan orang-orang klan Phoenix itu masuk ke dalam. Namun, Gai Lianhong tidak menyangka bahwa mereka akan langsung menyerang formasi pelindung agung. Aku tidak peduli kalian klan Phoenix atau klan burung. Kalau kamu berani cari masalah di sekte Tarsuna, aku tidak akan segan-segan padamu. Orang-orang klan Phoenix memiliki sikap tinggi hati. Sebagai keturunan sekte Tarsuna kuno, Gai Lianhong juga bersikap arogan. Saking kuatnya kekuatan yang menyerang formasi pelindung agung, hampir semua murid yang sedang berkultivasi pun telah merasakannya. Hanya Yan Yuyu dan Su Jingnian yang berada di alam rahasia dalam menara kultivasi tidak mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Siapa yang menyerang formasi pelindung agung gunung sekte Tarsuna? Dalam sekejap, sosok Gai Lianhong sudah menghilang dari istana pelindung dan kemudian muncul di depan gerbang gunung.
Dia berdiri di depan gerbang gunung dan menatap patriark keluarga Yan serta 3 orang klan Phoenix yang melayang di udara. Kepala keluarga Yan, meskipun kamu adalah kakak dari istri ketua, apakah kamu tahu konsekuensinya kalau kamu membawa seseorang untuk cari masalah di sekte Tarsuna? Seru Gai Lianhong dengan suara yang rendah. Ketika patriark keluarga Yan mendengar ucapan ini, raut wajahnya sedikit berubah. Tetapi dia segera teringat bahwa ada anggota markas pusat klan Phoenix yang mendukungnya. Dia pun menenangkan hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukan seperti itu, Ko. Aku hanya membawa beberapa tamu terhormat dari klan Phoenix untuk mengunjungi Ketua Luo." Tapi, Ketua Luo malah menghindar. Apa maksudnya ini? Lancang banget. Ketua sedang tidak berada di dalam sekte dan sudah bepergian jauh selama 1 tahun lebih. Bagaimana dia bisa menemuimu kalau dia tidak ada di dalam sekte? Gai Lianhong mendengkus dingin. Dia juga tahu bahwa patriark keluarga Yan tidak memiliki keberanian untuk cari masalah di sekte Tarsuna. Jadi, dia mengalihkan tatapannya pada 3 orang yang berasal dari klan Phoenix itu dan bertanya, "Siapa yang baru saja menyerang formasi pelindung agung sekte Tarsuna?" "Aku yang melakukannya." "Kamu keberatan?" kata Feng Hongshui sambil tersenyum sinis setelah melangkah maju. "Orang yang datang adalah tamu, tapi kamu malah menyerang formasi pelindung agung. Apa kamu ingin memprovokasi sekte Tarsuna?" Gai Lianhong mengernyitkan alisnya ketika dia melihat tatapan penuh penghinaan dari Feng Hongshui. Gai Lianhong sudah lama menduga bahwa satu persatu dari orang yang berasal dari kekuatan terkemuka ini pasti akan bersikap sangat sombong dan arogan. Melihat sikap ini, ternyata dugaan Gai Lianhong benar. Lagi pula, Gai Lianhong juga tahu bahwa klan Phoenix memang sangat kuat, sekalipun itu adalah Luo Xiu. Dia juga tidak akan tinggal diam saja dan membiarkan mereka menyerang sekte Tarsuna. Ketika Gai Lianhong berbicara, tangan kanannya yang tersembunyi di lengan panjangnya sudah diam-diam menggenggam segel naga hijau di tangannya. "Memprovokasi sekte Tarsuna, sekte rendahan seperti ini juga pantas untuk kuprovokasi," kata Feng Hongshui meremehkan. Kemudian, dia lanjut menambahkan, "Meskipun aku berinisiatif untuk memprovokasi kalian, memangnya apa yang bisa kamu lakukan?" "Apa yang bisa kulakukan?" Ketika Gai Lianhong mendengar ucapan Feng Hongshui ini, dia tersenyum dingin. Segera setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan melepaskan serangan segel naga hijau. Aung, raungan naga yang bernada tinggi bergema di langit dan cahaya terang tampak menutupi langit. Segel harta karun memelesat naik dan berubah menjadi sebesar sebuah gunung kecil dalam sekejap mata. Naga hijau yang berada di segel naga hijau juga terbang dan melilit Feng Hongshui serta 3 orang lainnya. "Lancang sekali kamu," Feng Hongshui kelihatan marah. Feng Ling dan Feng Yanran yang berada di sampingnya juga tidak menyangka bahwa orang dari sekte Tarsuna ini ternyata berani langsung menyerang mereka. Terlihat api di tubuh Feng Hongshui menyembur keluar dan berubah menjadi seekor Phoenix api. Phoenix api terlihat bertarung dengan naga hijau yang keluar dari segel naga hijau itu. Segera setelah itu, dengan teriakan penuh kemarahan, Feng Hongshui mengangkat tangannya dan menghantamkan telapak tangannya ke arah segel naga hijau yang menyerangnya. Duar, suara tabrakan terdengar. Raut wajah Feng Hongshui berubah dan sosoknya terempas keluar dengan darah yang tampak mengalir dari sudut mulutnya. "Awas, itu adalah pusaka formasi kuno." Raut wajah Feng Ling sedikit berubah. Kemudian, tampak api berkobar dari antara jari tangannya ketika dia memukul segel naga hijau itu. Segel naga hijau pun terguling keluar. Saat Feng Ling menyerang, raut wajah Gai Lianhong berubah seketika saat dia merasakan vital sejati yang sangat kuat. Level ke-9 Pangeran Bela Diri, Gai Lianhong tahu betul mengenai kekuatan segel naga hijau. Jika tidak, dia juga tidak akan bisa memukul Feng Hongshui yang memiliki basis kultivasi level ke-5 Pangeran Bela Diri hingga muntah darah. Namun, pria tua berpakaian hijau ini mampu menerima serangan dari segel naga hijau dengan tenang. Pria tua dari klan Phoenix ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika seorang ahli level ke-9 Pangeran Bela Diri menyerang formasi pelindung agung peringkat ke-7 dengan sekuat tenaganya, formasi ini juga tidak akan bisa bertahan lama. Gai Lianhong menarik kembali segel naga hijau dengan raut wajah gelisah. Dia tahu bahwa masalahnya akan jadi merepotkan. Ketiga orang dari klan Phoenix ini ternyata adalah ahli level ke-9 Pangeran Bela Diri. "Kamu berani melukai aku?" Feng Hongshui menyeka sudut mulutnya. Saat dia melihat jejak darah yang berada di jari tangannya, tatapan tajam yang penuh niat membunuh pun terbersit. "Diam kamu!" Feng Ling memelototi Feng Hongshui dan berteriak dengan sinis. Dia sebenarnya tidak ingin cari masalah, tetapi Feng Hongshui telah mengacaukannya dan ini membuat Feng Ling agak kesal. Ditegur oleh Feng Ling, Feng Hongshui tidak berani membantah. Kemudian, dia memperhatikan bahwa Feng Yanran, orang yang biasanya berselisih dengannya, sedang menatapnya sambil setengah tersenyum. Kemarahan dan niat membunuh di hatinya menjadi makin tak tertahankan. "Dasar tidak berguna," Feng Ling mengutuk dalam hatinya sambil menatap Feng Hongshui dengan tatapan dingin.
Melalui apa yang diceritakan oleh patriark keluarga Yan, Feng Ling sudah mengetahui bahwa selain memiliki darah Phoenix kuno, Yan Yuyu juga memiliki hubungan yang spesial dengan ketua sekte Tarsuna. Begitu seseorang membangkitkan kekuatan darah Phoenix kuno dan masuk ke markas pusat klan Phoenix, dia pasti akan mendapat latihan secara khusus dan pencapaiannya kelak pasti akan menakjubkan. Awalnya, jika Feng Ling bisa menjadi penuntun jalan bagi Yan Yuyu dan membawa dia ke markas pusat klan Phoenix, dia bisa memiliki kesempatan untuk berteman dengan Yan Yuyu. Jika kelak Yan Yuyu telah berhasil, Feng Ling juga bisa ikut diuntungkan. Namun, saat ini Feng Hongxue telah mengacaukan semua rencananya dan dia bahkan mungkin akan menyinggung perasaan orang yang kelak akan populer di markas pusat klan Phoenix gara-gara hal ini. Setelah menghentikan Feng Hongxue, Feng Ling menenangkan pikirannya dan menatap Gai Lianhong. Kemudian, sambil tersenyum, Feng Ling berkata, "Aku Feng Ling. Karena ketua sekte Tarsuna sedang tidak ada, aku ingin tahu, siapa yang bertanggung jawab atas sekte Tarsuna sekarang?" Pada awalnya, Gai Lianhong mengira bahwa orang-orang klan Phoenix akan menyerangnya dengan memanfaatkan kekuatan mereka yang luar biasa itu. Pada saat ini, saat melihat sikap mereka yang begitu sopan, Gai Lianhong jadi ragu-ragu. Dia memikirkannya untuk sejenak sebelum menjawab. "Sebelum ketua pergi, dia telah berpesan padaku bahwa aku adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah di dalam sekte." "Hehe, ternyata pelindung Gai." "Ya." Feng Ling memberi salam. Dari patriark keluarga Yan, Feng Ling sudah mengetahui bahwa satu-satunya pangeran bela diri yang ada di sekte Tarsuna adalah Gai Lianhong. Gai Lianhong memberi hormat dan berkata, "Boleh aku tahu kenapa 3 tamu terhormat dari klan Phoenix datang ke sekte Tarsuna?" Meskipun Gai Lianhong sudah bisa samar-samar menebaknya, dia juga tidak mengutarakannya. "Pelindung Gai, tentu saja kami jauh-jauh datang ke sini karena ada hal penting. Bisakah kita masuk ke dalam untuk membicarakannya?" kata wanita berbaju putih yang bernama Feng Yanran sambil tersenyum. Mendengar hal ini, Gai Lianhong pun merasa canggung. Sebenarnya, dia juga tahu etiket, tetapi dia menduga bahwa orang-orang klan Phoenix memiliki niat lain. Gai Lianhong pun tidak ingin membiarkan mereka masuk ke dalam sekte Tarsuna. Namun, berhubung mereka sudah mengatakannya seperti itu, Gai Lianhong juga tidak bisa terus berpura-pura bodoh. Kemudian, Gai Lianhong pun membuka formasi pelindung agung dan mempersilakan ketiga klan Phoenix untuk masuk ke dalam. Luo Xiu memiliki banyak kemajuan setelah menerima warisan Xuan Ming di wilayah kelima alam rahasia iblis. Meskipun warisan Xuan Ming hanya ditujukan untuk binatang iblis, banyak yang bisa diambilnya dari 3 teknik rahasia itu. Pemahaman Luo Xiu terhadap peta hukum asal-usul pun sudah makin mendalam. Dulu, ada seorang tetua yang pernah mengatakan bahwa semua ajaran itu saling berhubungan. Luo Xiu telah menggunakan formasi, teknik meramu pil, dan teknik kultivasi super lainnya untuk memperdalam pemahamannya terhadap peta hukum asal-usul. Dia bisa berbuat seperti itu karena semua teknik itu pada dasarnya adalah saling berhubungan. Luo Xiu terutama bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari reinkarnasi sehingga wawasannya juga menjadi makin luas. Selain itu, Luo Xiu juga menyadari bahwa informasi yang dia dapatkan dari reinkarnasi sepertinya bukan hanya tentang teknik kultivasi atau seni bela diri. Misalnya saja pengalaman dan pemahaman kultivasi dari beberapa ahli seni bela diri juga akan dicatat dalam reinkarnasi. Setelah Luo Xiu memperolehnya, dia bisa mengumpulkan keunggulan dari ratusan ahli bela diri dan mendapatkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, pemahaman Luo Xiu terhadap alam seni bela diri pun sudah makin dalam. Ada juga banyak pengetahuan yang berasal dari pengalaman ahli seni bela diri. Di antaranya juga terdapat banyak rahasia tersembunyi. Namun, karena terlalu banyak informasi dalam reinkarnasi, Luo Xiu pun butuh banyak usaha untuk mencari hal mana yang akan berguna baginya. Sudah lebih dari setahun sejak aku keluar. Entah keadaan negara bagian tanah langit sudah stabil atau belum. Setelah memikirkannya sesaat, Luo Xiu berhenti mendalami warisan Xuan Ming di alam rahasia iblis. Luo Xiu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari alam rahasia iblis melalui sebuah portal. Begitu keluar dari alam rahasia iblis, Luo Xiu bisa merasakan getaran dari kotak pesan yang berada di cincin penyimpanan. Luo Xiu mengeluarkan kotak pesan dan menemukan ada sebuah pesan dari Gai Lianhong. Alam rahasia iblis terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak bisa menerima pesan itu saat dirinya berada di alam rahasia iblis. Yuyu, darah Phoenix kuno, markas pusat klan Phoenix. Saat Luo Xiu membaca pesan itu dengan indera spiritualnya, alis Luo Xiu langsung berkerut. Berhubung Luo Xiu berada di reinkarnasi yang merupakan sejenis gudang informasi harta karun raksasa, dia tentu saja tahu tentang klan Phoenix. Dia tahu bahwa Yan Yuyu telah membangkitkan darah Phoenix kuno dan akan terlibat dengan klan Phoenix cepat atau lambat. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari klan Phoenix akan datang secepat ini.
Klan Phoenix di alam samudera bintang lumayan kuat dan fondasinya juga kuat. Kalau Yueyu pergi ke klan Phoenix dan mendapatkan pelatihan yang terarah, itu akan sangat berguna baginya. Luo Xiu memikirkannya, namun, berdasarkan pemahamannya akan sifat Yan Yueyu, gadis itu pasti tidak akan meninggalkannya untuk pergi ke klan Phoenix.